Kerajaan Blambangan adalah kerajaan bercorak Hindu terakhir di Pulau Jawa yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Kerajaan ini diperkirakan telah ada pada akhir era Kerajaan Majapahit dan berdiri hingga abad ke-18. Selain menjadi bawahan Majapahit, Blambangan juga pernah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Bali. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kebudayaannya mirip dengan kebudayaan Bali. Setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15, Blambangan berdiri sendiri sebagai satu-satunya kerajaan Hindu di Jawa. Letak kerajaan ini pun cukup strategis karena dikelilingi oleh lautan di ketiga sisinya, sehingga banyak memiliki pelabuhan. Salah satu pelabuhan di pesisir utara Blambangan yang paling terkenal adalah Panarukan, yang menjadi salah satu persinggahan terpenting bagi kapal-kapal yang hendak melanjutkan pelayaran ke Maluku untuk berdagang rempah-rempah. Di bawah kekuasaan Menak Pentor, Blambangan menjadi kerajaan yang kuat, kaya, dan makmur. Walau diperebutkan kerajaan lain selama hampir 3 abad, kerajaan Blambangan berada di antara dua faksi politik yang berbeda, yakni negara Islam di barat dan kerajaan Hindu di Bali atau Gel-Gel, Buleleng, dan Mengwi di timur. Menjadi satu-satunya kerajaan Hindu yang masih berdiri di Pulau Jawa. Blambangan sudah tentu menjadi incaran kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan yang mencoba menaklukkan Blambangan diantaranya adalah Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kesultanan Mataram. Karena konflik berkepanjangan antara Kesultanan Demak, sumber daya kerajaan Blambangan terkuras habis. Setelah Demak mundur, giliran negeri di sisi timur di seberang selat, yakni Kerajaan Gel-Gel dan Mengwi yang menyerang. Antara 1550 hingga 1570, Blambangan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Gel-Gel. Pada 1572, Raja Blambangan bernama Santaguna berhasil merebut Panarukan dan memperkuat kembali kerajaannya. Pengganti Santaguna adalah putranya yang dikenal sebagai penguasa lemah hingga mengakibatkan kemunduran Blambangan. Meski Bali ikut turun tangan membantu Blambangan, serangan Pasuruan dapat menghancurkan kerajaan ini pada sekitar 1597 dan membunuh semua keluarga kerajaan. Kekosongan kekuasaan ini lantas dimanfaatkan kembali oleh Bali yang menempatkan wakilnya bergelar Tawang Alun I sebagai penguasa di Blambangan. Kemudian pada 1638, Kesultanan Mataram dapat menduduki Blambangan hingga membuat Tawang Alun I terpaksa melarikan diri, sementara putra mahkotanya Mas Kembar menjadi tawanan. Ketika Mas Kembar kembali ke Blambangan dan naik tahta pada 1645 dengan gelar Tawang Alun II, Bali langsung melancarkan serangan. Alhasil pertempuran antara Bali dan Mataram pun berkobar di Blambangan dan berakhir dengan kemenangan Mataram. Setelah itu Blambangan justru dapat melepaskan diri dari Mataram. Tawang Alun II pun dianggap sebagai salah satu raja terbesar Blambangan karena dapat melindungi rakyatnya meskipun terlibat dalam berbagai peperangan yang tiada habis. Di sisi lain, konflik di antara Blambangan dan Mataram tetap berlangsung selama beberapa dekade berikutnya hingga melibatkan VOC dan Bali. Pada akhir abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18, Blambangan kembali diperebutkan oleh Bali, Buleleng dan Mengwi, Mataram dan VOC. Dalam perebutan itu, VOC muncul sebagai pihak yang mendapatkan kemenangan dan menanamkan kekuasaannya di Blambangan. Salah seorang cabang anggota keluarga Raja Blambangan bernama Mas Alim kemudian diangkat oleh Belanda menjadi bupati dengan gelar Temenggung Banyuwangi I. Pusat pemerintahannya yang semula berada di Pampang kemudian dipindahkan ke Banyuwangi. Peninggalan kerajaan Blambangan ini yaitu 1. Tembo Rejo, 2. Siti Hingil, 3. Kolam dan sumur kuno di sekitar Puro Agung Blambangan. Terima kasih.